pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Ibu Luciawati Dewi MSC. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 1 ayat yang ke-13. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Pemimpin yang Bijaksana. Menemukan pemimpin yang benar dan baik tidaklah mudah. Dibutuhkan kepribadian yang bertanggung jawab agar pemimpin yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. Dalam bacaan hari ini dikisahkan bagaimana Musa membutuhkan para pemimpin yang baik dan berkualitas untuk membantunya mengurus umat Allah. Makin banyaknya jumlah orang Israel, Musa mulai kewalahan memikul tanggung jawab kepemimpinan dan menangani setiap persoalan yang dihadapi bangsanya. Musa pun meminta 12 suku Israel mengajukan kandidat yang sesuai dengan kriteria yang ia tetapkan, yaitu bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Menarik sekali bahwa Musa tidak memilih para pemimpin itu sesuai dengan kemauannya sendiri. Apa yang dimaksud dengan bijaksana? Secara umum, arti bijaksana adalah sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan logis, sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Pendapat lain mengatakan, arti bijaksana adalah suatu sikap di mana seseorang dapat menyesuaikan atau menempatkan diri dan segala sesuatunya terhadap keadaan yang terjadi. Pada umumnya, orang yang bijaksana dapat mengambil keputusan yang adil, baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sedangkan dalam Alkitab, kebijaksanaan merupakan kemampuan untuk dapat melihat hidup dari sudut pandang Allah. Kebijaksanaan dimulai saat kita meminta Allah memberikan kepada kita hati yang paham menimbang perkara, seperti yang diminta Salomo saat dia diangkat menjadi Raja Israel. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Dari kisah Salomo di atas, dapat kita ketahui bahwa kebijaksanaan pertama-tama didapat dengan merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari kebutuhan akan hikmat, dan meminta agar Allah memberikannya. Dalam satu sisi, integritas sebenarnya adalah penggabungan pengertian kebijaksanaan menurut pandangan umum dan pandangan Alkitab di atas. Hal ini akan menjadi suatu kriteria yang lengkap bagi kita yang untuk memilih para pemimpin, atau setidaknya bisa dijadikan sebagai refleksi terhadap kepemimpinan kita sendiri. Refleksi bagi kita pada pagi hari ini yaitu memilih seorang pemimpin bukan didasarkan oleh perasaan suka atau tidak suka, bukan pula karena kekayaan, kepandaian atau ketenaran orang itu tersebut, melainkan orang yang memiliki kebijaksanaan baik secara jasmani maupun rohani. Itulah integritas dalam praktek. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hati yang bijaksana dalam memimpin, juga dalam memilih para pemimpin yang bekerja bersama kami, agar rencana-Mu digenapi dan kemuliaan-Mu dinyatakan melalui pekerjaan dan tugas kami. Amin.